Selamat petang sahabat hororku, selamat datang di Spooky Dusk. Di sini aku akan menemani waktu petang kalian dengan menceritakan cerita-cerita horor dan aneh yang terinspirasi dari kisah nyata. Jadi, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai dengan cerita kedua kita yang berjudul Biarkan Aku Menjemputmu. Sewaktu aku kecil, aku memiliki kebiasaan yang suka aku lakukan bersama ayahku, juga beberapa teman rumahku. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib bersama ayah dan teman-teman rumahku, biasanya kami meminta ayahku untuk menceritakan sebuah cerita mistis atau hantu di atas sajadah. Masih lengkap menggunakan seperangkap alat sholat kami. Kami senang dengan nuansa maghrib yang pada saat itu masih terasa sangat kental dengan unsur magis. Kalian ingat, zaman dulu orang tua kita suka bilang, jangan keluar maghrib, nanti takut diculik kalau ngewe. Atau sebagian orang Sunda juga ada yang mengatakan, tong keluar maghrib, kersarepna. Kalau dalam bahasa Indonesia, jangan keluar di waktu maghrib, udah malam. Sebagai catatan, sebagian masyarakat Sunda mempercayai mitos bahwa di saat pergantian waktu seperti waktu maghrib dianggap sakral. Ada yang menganggap untuk keperluan ritual keagamaan seperti berdoa. Ada juga yang menganggap kalau waktu maghrib itu adalah waktu-waktunya makhluk-makhluk tidak kasat mata memulai aktivitasnya untuk berkeliaran. Karena mitos seperti itulah yang membuat aku dan teman-temanku dulu senang mendengarkan cerita-cerita hantu di waktu maghrib. Kami akan duduk melingkari ayah, dan ayah yang masih menggunakan sarung sholat itu duduk menyela, lalu beliau pun mulai menceritakan sebuah kisah. Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu di sebuah daerah di kota Bandung. Terdapat sepasang kekasih yang sedang berbahagia karena setelah 3 tahun menjalin kasih, akhirnya mereka berencana untuk mengiktikatkan hubungan mereka. Mereka bernama Dirja dan Sadina. Kebahagiaan mereka semakin sempurna ketika kedua orang tua mereka telah menyetujui hubungan mereka. Setelah bertemu dengan pihak keluarga dari calon mempelai perempuan, kini saatnya bertemu dengan pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki. Dirja yang berasal dari Yogyakarta membawa Sadina untuk bertemu dengan keluarga besarnya di sana. Betapa bahagianya mereka ketika orang tua serta keluarga besar sepakat untuk segera menyelenggarakan resepsi pernikahan. Untuk merayakan kebahagiaan ini, Dirja membawa Sadina pergi ke tempat wisata yang menjadi ikon kota Jogja, kawasan wisata Malioboro. Setelah menghabiskan waktu bersama di sana, Dirja membawa jalan-jalan Sadina menggunakan sepeda motor untuk melihat dan menikmati jalanan kota Yogyakarta di sore hari. Karena perasaan senang yang dirasakan oleh kedua sejoli itu membuat mereka lupa diri dan kebut-kebutan di jalanan. Mereka tidak sadar bahwa kelakuan mereka itu akan mengantarkan mereka kepada nasib yang sangat buruk. Tidak ada yang mengira bahwa hari yang membahagiakan bagi sepasang kekasih itu akan menjadi hari terakhir bagi mereka bersama-sama di dunia ini. Dirja yang membawa motornya dengan ngebut itu menyebabkan kecelakaan yang tragis. Hal itu membuat dirinya harus meregang nyawa langsung di tempat, sedangkan Sadina, kekasihnya, mengalami luka serius. Hari besar itu berubah menjadi bencana bagi mereka, meninggalkan luka yang dalam bagi kedua belah pihak. Dirja, sang calon mempelai pria yang malang telah dikembalikan ke bumi oleh keluarganya tanpa didampingi sang kekasih, Sadina, karena dia mengalami koma dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di Yogyakarta. Setelah beberapa lama mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, keadaan Sadina akhirnya membaik.
Keluarganya memulangkan Sadina kembali ke Bandung. Mereka akan merawatnya secara mandiri di rumah. Sekembalinya Sadina ke rumah, banyak kerabat serta tetangga sekitar datang untuk menengok keadaan Sadina. Mereka merasa simpati akan nasibnya yang tragis. Karena kecelakaan maut itu telah membuat dirinya terkapar lemah di atas kasur, juga kehilangan laki-laki yang dicintainya. Suatu malam, setelah 40 hari dari kecelakaan tragis itu, terdengar sebuah suara kereta kencana dari kejauhan. Arumi, yang baru masuk ke kamar Sadina untuk memastikan anaknya sudah tertidur, menghentikan langkahnya untuk memastikan apakah dia tidak salah dengar. Arumi mendengar lagi suara kereta itu. Berarti dia tidak salah dengar. Seketika dia merasa tidak enak hati karena mendengar sebuah kereta di waktu ini. Siapa gerangan yang membawa kereta kencana di daerah rumahnya? Jika dia benar-benar tidak salah dengar, dan itu bukanlah suara dari sesuatu yang hidup, ini bahkan belum tengah malam bagi mereka yang ingin menunjukkan eksistensinya. Dia pun mengucapkan beberapa doa agar Tuhan senantiasa melindunginya beserta seluruh keluarganya. Dia kembali berjalan untuk merapikan selimut Sadina. Dia tersenyum kecil melihat putri sulungnya sudah tertidur lelap. Terdapat rasa lega, khawatir, serta sedih pada sorotan matanya. Dia masih merasa bersalah karena anaknya harus mengalami kejadian tragis itu. Dia pun berdoa untuk keluarga Dirja. Nasib mereka bahkan lebih naas lagi dibandingkan keluarganya. Akibat dari kecelakaan itu, mereka kehilangan anak kesayangan mereka. Karena situasi yang tiba-tiba menjadi tidak enak, serta udara yang terasa sangat dingin, Arumi pun memutuskan untuk menemani Sadina di kamarnya. Dia menempatkan kursi di sebelah kasur agar dapat mengamati Sadina dari dekat, lalu mengambil Al-Quran dari meja tulis Sadina. Setelah duduk untuk beberapa saat dengan Al-Quran yang ada di pangkuannya, Arumi baru sadar bahwa suara kereta kencana itu sudah hilang. Dia mengembuskan nafasnya dengan lega lalu kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Rasa lega yang Arumi rasakan hilang seketika ketika dia merasa ada hembusan angin di sekitarnya. Dia juga merasakan perubahan dalam suhu ruangan kamar Sadina. Sekarang dia merasa kamar ini pengap. Padahal tadi udaranya dingin. Dia jadi merasa khawatir. Dipegangnya pergelangan tangan Sadina untuk memberikan kekuatan pada anaknya itu. Dia memelototkan matanya begitu merasakan suhu yang dingin pada tubuh Sadina. Sangat berbanding terbalik dengan suhu ruangan ini. Dia pegang beberapa bagian tubuh Sadina. Ternyata sekujur tubuhnya terasa dingin. "Sadina!" panggil Arumi dengan panik. Dia tempelkan jari telunjuknya di dekat hidung Sadina untuk merasakan apakah Sadina masih bernafas dengan normal. Dia semakin kaget begitu merasakan nafas yang pendek dari hidung Sadina. "Apa yang terjadi pada Sadina?" tanya Arumi dalam hati. Segera dia panjatkan doa-doa yang dia tahu untuk keselamatan anaknya. Di tengah suasana yang menegangkan bagi Arumi, dia mendengar suara piring pecah di dapur. Dengan berat hati, dia tinggalkan Sadina karena dia harus mengecek keadaan di dapur. Betapa kagetnya dia begitu melihat piring yang melayang dengan sendirinya lalu pecah berhamburan setelah menabrak tembok. Arumi hanya mampu berdiri mematung di atas tangga dekat dapur. Rasanya kakinya seperti tertahan oleh sesuatu selama melihat kejadian ganjil ini. Dapur yang seperti menjadi tempat kerjanya kini terasa mencekam dan asing baginya. "Ada apa, Ma?" Suara di belakang mengagetkan Arumi. Arumi langsung menengok ke belakang. Ternyata itu suami dan anak bungsunya. Sepertinya mereka juga mendengar suara piring pecah sehingga mereka datang ke sini. Suasana mencekam serta perasaan takut yang dirasakan Arumi kini mulai hilang. Dia juga sudah dapat menggerakkan kakinya. "Papa, tolong jagain Sadina di kamar. Adek, bantuin Mama beresin piring-piring pecah ini," perintah Arumi pada suami dan anak laki-lakinya. Mengerti dengan situasi yang ganjil ini,
mereka berdua tidak banyak bertanya dan langsung melaksanakan perintah Arumi. Malam itu, mereka sepakat untuk tidur bersama di kamar Sadina. Bagian besar mereka habiskan sisa waktu malam yang ganjil itu dengan berbaring sambil terjaga, berharap hari segera berganti dan sang fajar segera menyingsing. Lampu dari kereta kencana menerangi tempat gelap ini. Sadina menyipitkan matanya karena merasa silau dengan cahaya lampu itu. Dia tidak tahu dia ada di mana dan siapa yang membawa kereta kencana itu ke tempat seperti ini. Awalnya, dia tidak menghiraukan kereta kencana itu sampai dia tahu siapa orang yang ada di dalam kereta itu. "Mas Dirja?" panggil Sadina begitu Dirja keluar dari kereta kencana. Sadina membelalakan matanya begitu melihat sosok Dirja yang terlihat gagah menggunakan baju adat Jawi Jangkep, lengkap dengan kemeja beskap motif bunga, kain jarik yang dililitkan di pinggang, penutup kepala belangkon, sepatu sandal, serta tak lupa keris yang diselipkan di bagian belakang. Terlihat sangat gagah seperti seorang pangeran keraton. "Sadina, aku datang sayang," kata Dirja setelah laki-laki itu berdiri di hadapan Sadina. Sadina tersenyum senang melihat sang kekasih datang menemuinya. Dia merasa rasa sakit yang dia rasakan akhir-akhir ini hilang seketika. "Mas Dirja, kamu terlihat beda banget," katanya mengomentari penampilan kekasihnya. Dirja memegang kedua tangan Sadina erat-erat, lalu menatap wajah kekasihnya dengan seksama. "Tentu, karena ini hari istimewa. Ayo, ikut aku Sadina." Sadina merasa bingung. "Ikut? Kemana?" tanyanya. "Apa kamu lupa? Kita kan udah janji untuk menikah. Aku udah memakai baju Jawi Jangkep khusus untuk hari ini," jawab Dirja. Dia pun tersenyum sangat manis kepada Sadina. Sadina terpana dengan pesona yang ada pada diri Dirja. Ya, ini juga yang menjadi alasan kenapa Sadina memilih Dirja. Dia pun teringat akan janji mereka untuk meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dirja benar, ini waktu yang tepat untuk menepati janji mereka. Dirja menuntun Sadina menuju kereta kencana. Sadina tersenyum bahagia, karena sebentar lagi dia akan menjadi milik Dirja seutuhnya, dan Dirja akan menjadi miliknya selamanya. "Sadina!" Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang memanggilnya. Dia yakin suara ini bukan berasal dari sekitar sini. Suara ini seperti menggema dalam pikirannya. Sakit kepalanya menyerang seketika. Sadina pun menghentikan langkah dan memejamkan matanya karena merasa sangat pening. Bayangan ibunya yang sedang memandanginya terkapar lemah di atas kasur dengan sorot mata yang sangat khawatir menghantam pikirannya. Sayup-sayup alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan ibunya terdengar oleh telinganya. "Mama," ucapnya dalam hati. Dia teringat bahwa dia masih memiliki ibu dan ayah, juga keluarga yang sangat mencintainya. Setidaknya, dia harus memberitahu mereka dulu kalau dia akan menikah dengan Dirja. "Ada apa?" tanya Dirja. Aku harus ketemu sama orang tua aku dulu, Mas," jawab Sadina. "Tapi kita gak punya waktu banyak. Mereka pasti bakal ngerti," kata Dirja menanggapi. Sadina menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Setidaknya aku harus pamit sama mereka dulu." Dirja memegang kedua pundak Sadina. "Sadina, dengar. Ini adalah waktu yang cocok untuk kita menepati janji kita. Kita akan hidup bersama selamanya." Dirja memegang tangan kanan Sadina dengan erat. "Ayo," katanya memberitahu agar Sadina mengikuti langkahnya. Baru beberapa langkah, Sadina menghentikan langkahnya kembali. "Kalau kamu sayang aku, seharusnya kamu izinin aku buat minta izin ke orang tua aku." "Aku sayang kamu banget Sadina, makanya
Aku sekarang datang ke kamu dengan segala hak istimewa yang akan aku kasih ke kamu, kata Dirja meyakinkan. Sadina memandangi kekasihnya itu dengan tatapan skeptis. Suara-suara dalam pikirannya semakin mengganggu dirinya. Dia sangat yakin bahwa suara dalam pikirannya itu merupakan suara ibunya yang memanggil namanya dengan histeris. Enggak, aku gak bisa ikut kamu. Sadina melangkah perlahan secara mundur, menjauhi Dirja. Dirja terlihat tidak suka dengan perlakuan Sadina. Kamu gak bisa berbuat ini ke aku, kata Dirja, marah. Sadina menggeleng dengan pelan. Maafin aku, Dirja. Dia pun membalikkan badannya, lalu berlari menjauh dari Dirja. Sadina! Teriak Dirja memanggil namanya. Sadina tetap berlari tidak mengindahkan panggilan Dirja yang terus memanggil namanya. Dia sangat mencintai laki-laki itu. Dia juga sangat senang ketika laki-laki itu datang untuk menjemputnya. Hanya saja, dia memikirkan keluarganya. Setidaknya dia harus meminta izin pada keluarganya terlebih dahulu. Sadina membuka kedua matanya. Nafasnya masih terengah-engah karena habis berlari. Dia juga merasa keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Dia merasa sangat lelah. Dia melihat lurus ke depan. Pemandangan langit-langit atap kamarnya langsung terlihat olehnya. Tunggu, apa tadi hanya mimpi? Mimpi yang terasa sangat nyata, pikir Sadina. Dia melirik ke kiri dan kanan yang ternyata di kamarnya sudah ada ibu, ayah, serta adiknya yang sudah terlelap tidur di atas kasur lantai kamarnya. Dia bingung kenapa keluarganya pada tidur di sini. Tapi karena hari sudah larut dan dia tidak enak jika harus membangunkan mereka, akhirnya dia pun memejamkan matanya untuk mencoba tidur kembali. Biar besok saja dia tanyakan kepada mereka. Sebelum dia kembali tidur, dia berharap semoga dia tidak bermimpi seperti tadi lagi. Arumi tertegun setelah dia mendengar cerita mimpi Sadina. Tadi anak itu memberitahunya ketika dia mendatangi kamar Sadina. Hal aneh juga baru dia dengar dari mulut para tetangganya. Orang-orang di daerah sekitar rumahnya dibuat geger ketika mereka semua serempak mendengar suara kereta kencana di waktu yang sama kemarin malam, percis seperti yang Arumi alami. Yang membuat dia semakin kaget adalah ketika hampir para tetangganya mengatakan kalau suara kereta itu berhenti atau menghilang saat melewati rumah Arumi. Dia penasaran, apakah kejadian aneh semalam berhubungan erat dengan mimpi Sadina? Meski dia merasa khawatir, tapi dia mengatakan, jangan khawatir, sekarang kamu istirahat aja biar badan kamu cepat pulih. Kepada anaknya itu sembari mengusap-ngusap kepalanya. Keesokan harinya, Sadina berjalan pelan menuju Arumi yang sedang melipat baju-baju di tempat penyimpanan baju. Mah, panggil Sadina. Arumi kaget begitu melihat Sadina. Dia menghampiri Sadina untuk membantunya berjalan. Kamu harusnya jangan banyak gerak, Din, katanya memberitahu. Arumi pun membantu Sadina duduk di sofa. Mah, aku udah dengar semuanya dari si Adi soal kemarin, kata Sadina. Dia memberi jeda pada perkataannya. Arumi hanya memperhatikan Sadina sambil melanjutkan melipat baju. Kalau aku bilang aku bakal ikut sama Mas Dirja, apa aku akan mati? Lanjut Sadina. Arumi tertegun setelah mendengar perkataan Sadina. Sebenarnya ada satu hal yang belum dia beritahukan kepada siapapun, termasuk kepada Sadina sendiri. Di malam itu, sebelum dia mendengar suara piring-piring yang pecah di dapur, Arumi sempat panik karena mendapatkan tubuh Sadina yang dingin serta nafasnya yang pendek. Seperti seseorang yang akan... Dia menggelengkan kepalanya agar menghilangkan pikiran buruk itu. Dia juga tidak tahu persisnya, tapi dia beruntung karena Sadina masih selamat. Dia harap doa yang dia panjatkan waktu itu benar-benar melindungi Sadina. Wallahualam, lebih baik kita adakan syukuran untuk keselamatan kamu, untuk keselamatan kita semua.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Aku harap kalian akan lebih siap menghadapi malam yang mengerikan setelah mendengarkan cerita Spooky Dusk ini. Kalau begitu, sampai jumpa di waktu petang berikutnya.